Siapa yang percaya kalau hari ini kita ada, terlepas mau masih sedih kah, atau bisa lewatin kah, bisa move on kah, atau belum kah, nggak masalah. Tapi kita bisa ada dan hidup hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Di balik anugerah Tuhan ada tanggung jawab. Bukan akhir dari segala-galanya, tapi justru titik awal babak baru dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan kita kehilangan orang yang kita kasihi, untuk supaya kita masuk dalam babak baru dalam hidup kita lebih masuk lagi untuk mengerti, mencari tahu lebih apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami. Wujud untuk kita menghargai atau mengingat orang yang kita kasih yang sudah lebih dulu meninggalkan kita. Sederhana aja, lanjutkan perjuangan. Saya percaya anak-anak ibu-ibu di atas sana juga gak kepengen kita sedih terus. Tapi ketika kita mulai lebih mencari Tuhan dan kita lebih mau melanjutkan apa yang menjadi keinginan, kerinduan yang mungkin belum tercapai dari anak-anak kita gitu kan, dan kita lakukan hal itu akan menambahkan semangat buat hidup kita juga. Tapi bukan sekedar itu aja, akan membuat orang-orang sekitar kita pun juga terberkati. Ketika Salomo berkata datang ke rumah duka itu lebih baik daripada ke pesta, ternyata itu maksudnya. Karena ternyata kalau di pesta kita kecenderungan lupa daratan, lupa segala-galanya, betul. Tapi ketika dia datang ke rumah duka, disitulah kadang-kadang momen yang terbaik untuk kita diingatkan, hidup itu anugerah loh, ya. Ternyata ada kesempatan, di mana kesempatan itu langka. Di Yakobus 4 mengatakan bahwa hidup itu seperti uap, sebentar muncul, tiba-tiba hilang. Kalau kita tahu hal seperti itu, berarti ketika saya masih hidup, saya akan perbaiki hidup. Saya akan tata lebih lagi. Saya akan lebih perbaiki hubungan saya dengan suami saya. Mungkin seperti itu. Saya akan berusaha untuk perbaiki hubungan saya mungkin dengan mertua saya. Karena anugerah masih diberikan kepada saya. Karena kesempatan, kepercayaan masih diberikan kepada saya. Jadi, sikapi, tangkap pesannya bahwa ketika kita ada di rumah duka, itu bukan sekedar hanyut dalam kedukaan, tapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengingat kembali apa yang perlu kita tata kembali dalam kehidupan pribadi kita. Percayalah, segala sesuatu yang seperti yang gak terkendali, kita punya Tuhan yang pegang kendali. Mazmur 29 ayat 10 dan 11 berkata seperti ini. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya, bukan dengan dana, bukan dengan harta, tapi dengan sejahtera. Ada yang lebih indah dari sekedar harta yang kita kejar, yaitu apa? Damai sejahtera. Ini ayat yang ke-10 menarik. Tuhan bersemayam di atas. Kata bersemayam ini, terjemahan yang lainnya, Tuhan berotoritas atau Tuhan pegang kendali. Air bah itu adalah satu kondisi dalam kehidupan manusia yang gak bisa kita kendalikan. Banjir bandang itu kalau mau datang aja, tsunami kalau mau datang aja. Mau sehebat apapun orangnya, hanyut aja, tenggelam aja. Jadi air bah ini bicara tentang sebuah keadaan, sebuah kondisi, sebuah musim dalam hidup kita yang kita sehebat apapun kita, semampu apapun kita, sekuat apapun kita, gak bisa kita kendaliin loh. Tuhan gak tahu ya, Tuhan udah nyerah deh, nyerah banget lah. Tapi ternyata justru nyerahnya kita, itulah momen yang terbaik untuk Tuhan akhirnya diberi kesempatan bersemayam. Dia berotoritas, dia menjadi raja. Kata bersemayam ini luar biasa, artinya dia yang akan pegang kendali setiap segala situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Dia pegang kendali, dia akan atur semuanya. Ketika kita merasa punya kemampuan untuk mengendalikan apa yang terjadi dalam hidup kita, semakin capeklah hidup kita. Kenapa? Karena kita merasa kita punya kemampuan untuk mengendalikan. Tapi ternyata Tuhan rindu supaya kita punya bukan kemampuan merasa mampu untuk mengendalikan, tapi mau berserah kepada Tuhan. Jadi orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ada banyak orang percaya, tapi nggak sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita merasa punya kemampuan untuk kendalikan hidup kita loh. Kadang-kadang kita merasa mampu mengatur langkah, mengatur bahkan kehidupan anak-anak kita. Sekali lagi, bikin rencana itu baik, nggak salah. Tapi sekali lagi, anak itu kan titipan Tuhan. Tuhan punya ceritanya sendiri untuk setiap anak kita, betul? Dia punya ceritanya sendiri. Bagian kita sebagai orang tua adalah mendampingi dan mencari tahu, dekat kepada Tuhan supaya Tuhan bukakan dan singkapkan, memberikan hikmat kepada kita untuk kita diberi kemampuan menemukan, membawa anak-anak kita bisa menemukan ceritanya Tuhan yang sudah Tuhan tulis untuk anak-anak kita. Nah, tugas orang tua ini bukan untuk
menentukan, mendikte, kan? Tapi membimbing. Karena seringkali kita tahu ada air bah, tapi kita merasa mampu mengendalikan air bah itu. Makanya di sini kan terus diingatkan, Tuhan bersemayam di atas air bah. Ingat, air bah itu adalah segala kondisi yang di luar kendali kita, yang nggak bisa kita kendalikan. Tapi ketika Tuhan bersemayam, artinya apa? Apapun yang nggak bisa terkendali yang sudah terjadi dalam hidup kita, percayalah, ketika kita serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan akan pegang kendali. Tuhan akan pegang kendali, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, Tuhan akan memberikan kemampuan yang dunia nggak bisa berikan dalam kita. Beri kesempatan yang terbaik, beri ruang waktu yang terbaik untuk Kristus menjadi Raja. Cuman 2 kok yang kita butuhin, ayat 11-nya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, betul? Kita butuh kekuatan. Di tengah situasi yang semakin sulit, situasi yang semakin nggak bisa diprediksi, bersemayamlah di atas air bah. Jadilah Raja. Ingat, kalau dia Raja, bukan kita menerima sesuatu lagi dari dia, tapi kita mempersembahkan sesuatu kepada dia. Nah, akhirnya dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena apa? Yang kita butuhkan memang kekuatan. Kuat menghadapi masalah, kuat menghadapi kenyataan. Sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Udah itu aja. Dan kunci kekuatan kita cuma satu kok. Ketika kita tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Ketika kita semakin intim bersama dengan Tuhan. Eden, kata Eden itu artinya the presence of God, hadirat Tuhan. Yang luar biasa, sebelum Adam ditempatkan di Eden, dipersiapkanlah oleh Tuhan dengan sempurna segala kebutuhan manusia. Apapun yang dibutuhkan, untuk dimakan, apapun lah semuanya dipersiapkan, ditata dengan apik sama Tuhan. Jadi yang luar biasa nih, baru setelah itu manusia ditempatkan di Eden. Nah, ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, maka segala kebutuhan kita sebetulnya sudah ada, sudah cukup. Makanya Eden itu dipersiapkan dulu dengan apik oleh Tuhan, baru manusia ditempatkan. Eden itu dalam hadirat Tuhan, kebutuhan mendahului permintaan. Makanya bersyukur kalau hari ini ibu-ibu kumpul tempat ini. Kenapa? Karena kita sadar kekuatan kita ada di Eden, bukan di luar hadirat Tuhan. Bukan terus kita meracau, terus kita curhat sama orang-orang yang gak jelas itu, sampai akhirnya bukan mendapatkan kekuatan, malah tambah terpuruk. Bersyukur ada komunitas yang seperti ini mewadahi kita untuk supaya kita merasakan Eden, merasakan hadirat Tuhan, kekuatan Tuhan. Ketika pulang di tempat ini harapannya apa? Disegarkan, kekuatan baru, semangat yang baru juga. Karena apa? Ya hidup masih terus berlangsung. Masih ada suami, masih ada anak-anak kita yang lain mungkin, masih ada tanggung jawab dalam hidup kita yang harus kita kerjakan. Butuh kekuatan. Makanya kekuatannya hanya di dalam Eden. Lalu Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ternyata berkat yang terindah dalam hidup kita saat ini yang kita butuhkan bukan harta. Dunia sedang mengejar itu, dunia sedang berusaha untuk mencapai itu. Dunia berpikir itu yang bisa membuat bahagia. Ternyata enggak. Bisa punya harta, tapi belum tentu. Ya kan? Itu yang menjadi sumber atau kekuatan atau menjadi sejahtera kita. Enggak. Tapi Tuhan akan memberikan damai kepada kita pada waktu kita izinkan Kristus itu bersemayam di atas air bah. Kita tahu ada pasti masalah ada, tapi kita tahu dan sadar juga aku butuh Tuhan. Lalu gimana Pak supaya Tuhan itu benar-benar bersemayam di keluarga saya? Karena saya percaya keluarga saya ada masalah dan sekarang mungkin bermasalah, gitu kan ya? Nggak masalah kok. Hidup itu pasti ada masalah. Saya sedang kesedihan yang berlarut-larut, nggak masalah juga. Manusiawi sekali. Kalau orang sudah nggak bisa rasain sedih, itu bahaya. Jadi kalau hari ini kita masih bisa sedih, puji Tuhan, berarti kita masih normal. Nah, kalau hari ini, Pak saya takut loh Pak, puji Tuhan. Orang kan boleh takut nggak? Takut itu wajar, manusiawi sekali. Tapi kalau tinggal diam dalam ketakutan, itu yang baru nggak wajar. Artinya kita nggak percaya Tuhan. Kan? Kenapa kita takut? Kenapa? Karena itu jadi ukurannya kita bahwa kita ini terbatas. Aku nggak mampu, aku butuh yang lebih besar. Aku butuh Tuhan. Jadi rasa takutnya kita ini kita pakai untuk supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kita terbatas sekali, kita minim sekali. Makanya nggak masalah sih sebetulnya. Nah, tentu kita bertanya, Pak, gimana caranya saya rindu supaya Tuhan benar-benar menjadi raja, bersemayam di atas keluarga saya yang sedang bermasalah ini mungkin. Gimana caranya, Pak? Sederhana aja. Saya menarik sekali ketika Yesus mengajarkan kepada kita, dia menganalogikan pribadinya Yesus kepada kita anak-anak Tuhan itu sebagai mempelai pria. Dia kan menganalogikan pribadinya Yesus itu sebagai mempelai pria. Dan kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus itu sebagai mempelai wanitanya yang sedang dipersiapkan. Tangkap pesannya begini, berarti ada satu hubungan yang diharapkan dan dirindukan oleh Tuhan itu harusnya
kuat hubungannya dan semakin kuat. Itu siapa? Suami dan istri, mempelai pria, wanita. Ketika dia ngajar satu doa, ini menarik. Karena biasanya orang-orang masa itu ketika berdoa dipamerin di lereng lorong, di depan orang, semakin kencang semakin bangga gitu kan doanya. Tapi Yesus ngajarin ini doa. Matius 6 ayat yang 6 berkata seperti ini. Ini menarik. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam, tutuplah pintu. Udah masuk, tutup pintu supaya gak ada gangguan lagi dari luar, gak ada yang melihat, gak masalah karena gak perlu dilihat. Dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Ada respon. Nah ini menarik ya. Kalau bicara masuk kamar, tutup pintu, itu bicara tentang apa? Keintiman. Makanya Tuhan menganalogikan pribadi. Yesus mengatakan, akulah mempelai pria dan kamu adalah mempelai wanitanya. Semua orang percaya mempelai. Doa yang lahir dari keintiman besar kuasanya. Anak dipanggil Tuhan begitu. Suaminya nyalain istrinya, nyalain suami. Gak beres-beres. Tapi harusnya tangkap pesan bahwa sebetulnya ketika ada momen yang seperti itu terjadi, kita harus semakin bersatu. Karena ada kekuatan yang hebat yang dunia nggak pernah bisa kerjakan dalam hidup kita, yaitu di dalam keintiman, dalam kesatuan hati. Iblis tahu, makanya dibuatlah iblis, dihasutlah sama iblis supaya kita ini nggak bisa satu hati sama istri kita. Kita saling nyalain satu dengan yang lain, nggak bersatu, nggak ada kekuatan, tambah hancur hidup kita. Ketika kita menikah, masuk dalam bahtera rumah tangga. Membangun rumah tangga itu nggak cuma sekedar bisa hidup bersama, tapi hidup bekerja sama. Setelah kita berani menikah, bangun rumah tangga, artinya kita siap untuk hidup bekerja sama. Jadi satu tim. Jadi apapun kondisinya, justru semakin ketika kita sedang menghadapi kondisi yang semakin buruk, semakin bekerja sama lah harusnya kita. Semakin kuat di dalam Tuhan harusnya. Semakin inti, semakin bersatu hati. Jangan semakin berpisah. Jangan terus malah perang dingin satu dengan yang lain. Tapi ayo, pakai momen ini, ambil momen mungkin yang saat ini kita sedang anggap sebagai musim yang nggak nyaman dalam hidup. Kita menciptakan kenyamanan, dalam kutip, kita menciptakan kesatuan yang lebih lagi dengan pasangan yang ada di samping kita. Tapi saya nggak punya suami, nggak masalah. Dengan siapapun orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Amin. Pak, tapi saya nggak punya orang tua, nggak masalah. Kita punya komunitas ini. Kita punya Tuhan secara pribadi. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang yang nggak pernah kita kira loh, ternyata aku dapat kekuatan, dapat penghiburan dari orang-orang yang dulu nggak kenal, jadi kenal. Itu bukan karena kita, bukan kebetulan, nggak ada yang kebetulan. Itu semua karena Tuhan. Bahkan sampai sekecil hal itu, hal sekecil itu Tuhan pikirin dalam hidup kita. Indah ya Tuhan kita ya. Jadi doa yang lahir dari keintiman besar kuasa. So semakin bersatu dengan suami. Amin. Semakin bersatu dengan anak-anak kita yang lain, semakin bersatu dengan orang tua kita mungkin, okay. Tapi intinya yang penting adalah semakin bersatu dan intim bersama dengan Tuhan. Itu sumber kekuatan kita. Nggak pernah salah kalau itu. Ya. Nah, kembali lagi, gimana supaya Tuhan benar-benar bisa bersemayam di setiap masalah dalam kehidupan keluarga saya. Matius 18 ayat yang 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, dua orang satu hati kan? Sebab apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Ini ayat 20, perhatikan baik-baik. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, tentunya sepakat juga kan? Pasti sepakatan. Ini yang dahsyat, ini yang saya rindu, ini yang saya doakan dan saya rindu terjadi di keluarga saya. Di situ hadir di tengah-tengah mereka. Makanya saya tidak mau berkatnya, saya lebih suka sumber berkatnya. Amin. Sumber berkatnya hadir di keluarga saya. Sumber berkatnya bersemayam di keluarga saya. Sumber berkatnya, sumber kekuatannya bertahta di keluarga saya yang sedang bermasalah. Karena apapun badai yang sedang kita hadapi, pasti kita akan mampu. Karena apa? Dia Tuhan yang pegang kendali, bukan kita yang pegang kendali. Amin. Makanya, tapi kuncinya sepakat dulu. Kan di awalnya 2-3 orang, ternyata ada kekuatan yang luar biasa di dalam kesatuan hati. Amin. Makanya inilah momen yang terbaik untuk kita tata kembali hidup kita. Gak ada yang terlambat dalam hidup kita, tidak ada yang terlambat.
untuk kita menata kembali kesatuan hati kita, keintiman kita dengan Tuhan udah pasti, tapi yang paling penting dan kalah penting adalah dengan orang-orang yang masih kita percayakan ada di samping kita, dengan orang-orang yang Tuhan titipkan di sekitar kita, yang masih hidup bersama dengan kita. Itu kita harus atur lagi hidup kita, tata kembali, tambah lagi mengasihi, tambah lagi saling mengampuni. Karena gini loh, hidup dalam rumah tangga cuma 2 pelajaran utamanya, nggak banyak-banyak, 2. Siapa yang percaya kalau membangun pernikahan itu adalah proses pembelajaran seumur hidup? Setuju? Nggak ada sampai kapan limitnya, seumur hidup, sampai kapanpun, sampai mau memisahkan, kita terus belajar. Dan materi cuma 2, apa itu? Terus mengampuni dan terus menerima kembali. Biarlah momen ini kita tangkap pesan Tuhan rindu supaya aku semakin kuat. Dan kekuatannya itu didapatkan bukan di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Tapi alangkah indahnya ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan, di dalam kesepakatan, dalam kesatuan hati. Karena apa? Ada kekuatan yang luar biasa yang dunia nggak pernah bisa lawan, yang dunia nggak bisa berikan dalam hidup kita, ketika kita sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, di situ Tuhan bersemayam, di situ Tuhan hadir. Kalau Tuhan bersemayam di keluarga kita, Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi kita dan keluarga kita, mau badai kayak apa, nggak akan bisa menghancurkan kita. Mau air bah sebesar apa, setinggi apa, nggak akan membuat kita hanyut. Tapi kita akan dimampukan untuk melewati apapun musimnya, karena Tuhan bersemayam. Saya berharap ini bisa menjadi sebuah perenungan bahwa hidup lanjut ketika masih ada kehidupan, ada anugerah Tuhan. Dan di balik anugerah Tuhan selalu ada tanggung jawab kepada Tuhan. Kita nggak bisa jadi anak Tuhan yang terus mau terima-terima saja, tapi kita harus belajar untuk memberi sesuatu kepada Tuhan, karena Dia Tuhan dan Raja. Ketika Dia Tuhan dan Raja, kita bukan terima lagi dari Dia, tapi kita mempersembahkan sesuatu kepada Dia. Tapi ketika Dia jadi Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Dia menjadi Bapa yang baik, sahabat yang setia, memberi. Pasti ibu-ibu juga akui kan, kalau hari ini masih tetap kuat karena Dia memberi kekuatan, itu kita terima, tidak salah, puji Tuhan. Kita butuh hal itu, Dia tahu kapan kita butuh itu. Tapi sekali lagi, Dia juga mau kita belajar bisa mempersembahkan sesuatu kepada Dia. So saya percaya gak ada yang salah dengan hidup kita, sekalipun kita menganggap itu situasinya, keadaannya salah bang, pengennya gak gini pak, ya saya tahu. Pengennya gak gitu pak, ya saya tahu. Tetap percayai hatinya Tuhan, karena situasi berubah terus, keadaan berubah terus, dan kita nggak pernah tahu kapan berubahnya kan. Makanya, aduh itu kok begini, nggak masalah. Tapi tetap percayai hatinya Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah dengan rencana hidup yang masih kita. Amin. Mari kita berdoa.